Fenomena ini bikin hukum fisika jadi aneh. Alam semesta bukan hanya luas, ia juga penuh dengan fenomena yang bahkan sulit kita bayangkan. Dari cahaya yang bisa berubah menjadi materi, hingga ruang dan waktu yang juga ikut berputar. Semua ini bukan fiksi, semua ini nyata. Di video ini, kita akan melihat 7 fenomena paling aneh dan menakjubkan di alam semesta, yang bisa mengubah cara kita melihat realitas. Dan mungkin setelah ini, kamu akan melihat alam semesta dengan cara yang berbeda. Aurora ini tidak pernah mati. Kalau aurora di bumi sudah indah, bagaimana kalau di planet lain? Kita mengenal aurora sebagai cahaya indah di langit kutub bumi, berwarna hijau, ungu, menari di malam hari. Tapi kenyataannya aurora tidak hanya terjadi di bumi. Aurora terjadi ketika partikel dari matahari bertabrakan dengan atmosfer dan medan magnet planet. Dan di planet lain hasilnya jauh lebih ekstrim. Contoh di Jupiter. Di Jupiter auroranya jauh lebih besar dari bumi. Bahkan aurora di sana tidak pernah berhenti karena medan magnet Jupiter sangat kuat. Dan partikel datang tidak hanya dari matahari, tapi juga dari bulan vulkaniknya. Contoh lagi di Saturnus. Di Saturnus aurora membentuk lingkaran cahaya raksasa di kutubnya. Warnanya berbeda dan sering berubah mengikuti badai matahari. Contoh ketiga di Mars. Di Mars aurora lebih aneh lagi. Karena Mars hampir tidak punya medan magnet global, aurora muncul secara acak di berbagai tempat di langit. Ada juga planet di tata surya yang diperkirakan memiliki aurora jauh lebih terang dari apapun yang pernah kita lihat. Artinya di seluruh alam semesta, langit bisa bersinar dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin di suatu tempat di luar sana ada aurora yang jauh lebih indah dari bumi. Menurutmu aurora di planet mana yang paling keren? Waktu bisa terseret. Bagaimana kalau ruang dan waktu bisa terseret? Fenomena ini disebut frame dragging, efek aneh di mana ruang dan waktu ikut berputar. Menurut teori relativitas dari Einstein, objek besar seperti planet atau lubang hitam tidak hanya menarik benda di sekitarnya, tapi juga menarik ruang dan waktu itu sendiri. Bayangkan kamu memutar bola di dalam air, air di sekitarnya ikut berputar kan? Nah, dalam skala kosmik benda besar yang berputar melakukan hal yang sama, tapi pada ruang waktu. Efek ini paling kuat terjadi pada lubang hitam yang berputar. Di sana, ruang dan waktu bisa terdistorsi begitu hebat, hingga semuanya terseret mengikuti putaran. Fenomena ini bukan teori saja. Eksperimen seperti Gravity Probe B telah membuktikan bahwa bumi pun sedikit menarik ruang waktu di sekitarnya. Frame dragging membantu kita memahami bagaimana alam semesta bekerja, dan bagaimana gravitasi tidak hanya soal gaya, tapi juga tentang bentuk ruang dan waktu. Jadi, di dekat objek ekstrim alam semesta, bukan hanya benda yang bergerak, bahkan ruang dan waktu pun ikut berputar. Menurutmu, apakah mungkin manusia bisa memanfaatkan efek ini di masa depan? Cahaya berubah jadi partikel. Bayangkan cahaya tiba-tiba berubah jadi partikel nyata. Ini bukan fiksi, ini adalah fenomena nyata. Dalam fisika yang disebut Bayer production, biasanya kita berpikir cahaya itu hanya energi. Tapi dalam kondisi tertentu, energi dari cahaya bisa berubah menjadi materi. Ketika sebuah foton partikel cahaya memiliki energi yang sangat tinggi dan berinteraksi dengan medan kuat seperti inti atom, maka energi itu bisa pecah menjadi dua partikel, elektron dan positron. Ini bukan sulap, ini adalah bukti bahwa energi dan materi bisa saling berubah. Fenomena ini sesuai dengan persamaan terkenal, E sama dengan mc kuadrat. Energi bisa menjadi massa dan massa bisa menjadi energi. Bayer production sering terjadi di tempat ekstrim seperti dekat lubang hitam, ledakan supernova, atau eksperimen fisika berenergi tinggi di laboratorium. Jadi, cahaya bukan hanya menerangi, cahaya bisa menciptakan sesuatu yang nyata. Menurutmu lebih aneh mana? Cahaya menjadi materi atau materi menjadi cahaya?
alam semesta pernah bersuara? Bagaimana kalau alam semesta pernah bergetar seperti suara? Fenomena ini disebut baryon acoustic oscillation atau singkatnya BAOM. Ini adalah jejak gelombang raksasa yang terbentuk di awal alam semesta. Sesaat setelah Big Bang, alam semesta dipenuhi plasma panas, campuran partikel dan cahaya. Di dalamnya terjadi tekanan dan gravitasi yang menciptakan gelombang seperti suara. Bayangkan riak di permukaan air. Gelombang ini menyebar ke segala arah di seluruh alam semesta muda. Ketika alam semesta mulai mendingin, gelombang ini membeku dan meninggalkan pola tetap. Pola ini masih bisa kita lihat dalam jarak antar galaksi, seolah-olah galaksi tersusun mengikuti jejak gelombang dari masa lalu. BAOM membantu ilmuwan mengukur ukuran alam semesta, memahami ekspansi kosmos, memahami energi gelap. Jadi struktur galaksi yang kita lihat hari ini mungkin terbentuk dari gema yang berasal dari awal segalanya. Menurutmu, apakah alam semesta masih bergetar hingga hari ini? Kita bisa melihat galaksi tanpa melihatnya. Bagaimana kalau kita bisa melihat galaksi tanpa melihat cahayanya? Ada fenomena aneh di alam semesta yang disebut efek Sunyaev-Zel'dovich. Fenomena ini memungkinkan ilmuwan menemukan sebuah galaksi, bahkan yang sangat jauh sekalipun. Di seluruh alam semesta ada radiasi sisa dari Big Bang yang disebut cosmic microwave background. Ini adalah cahaya paling tua yang masih bisa kita lihat. Ketika cahaya CMB melewati gugus galaksi besar, cahaya itu bertabrakan dengan elektron panas di dalam gas antar galaksi. Dan akibatnya energinya berubah sedikit. Perubahan kecil ini menciptakan jejak atau bayangan pada latar belakang CMB. Dari situlah para ilmuwan bisa mengetahui ada gugus galaksi di sana, meskipun sangat jauh dan redup. Efek ini membantu kita menemukan gugus galaksi yang tersembunyi, mengukur ukuran dan massa mereka, memahami struktur besar alam semesta. Tanpa melihat galaksinya secara langsung, kita bisa mendeteksi keberadaannya dari gangguan kecil pada cahaya tertua di alam semesta. Menurutmu, apalagi yang bisa kita temukan dari jejak seperti ini? Alam semesta pernah lebih cepat dari cahaya. Bagaimana kalau alam semesta pernah mengembang lebih cepat dari cahaya? Fenomena ini disebut cosmic inflation, fase paling misterius di alam semesta. Sesaat setelah Big Bang, dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari sepersekian detik, alam semesta tiba-tiba mengembang secara ekstrim. Bukan sekedar cepat, tapi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dalam sekejap, alam semesta yang sangat kecil langsung membesar secara luar biasa. Inflation menjelaskan kenapa alam semesta terlihat rata dan seragam, luas tanpa batas yang jelas, memiliki struktur seperti galaksi yang sekarang. Bayangkan balon kecil ditiup tiba-tiba secara cepat hingga langsung membesar dalam sekejap. Itulah gambaran sederhana dari inflasi kosmik. Kita tidak bisa melihat inflasi secara langsung, tapi jejaknya terlihat pada cosmic microwave background, yaitu cahaya sisa dari Big Bang. Tanpa inflasi kosmik, mungkin tidak akan ada galaksi, bintang, atau bahkan kita. Menurutmu, apa yang memicu inflasi kosmik di awal alam semesta? Cahaya terakhir akan padam. Bagaimana kalau akhir alam semesta bukan ledakan, tapi dingin yang abadi? Ini disebut Big Freeze atau kematian panas alam semesta. Sebuah skenario di mana segala sesuatu perlahan berhenti dan mendingin selamanya. Alam semesta kita terus mengembang, bahkan semakin lama semakin cepat. Akibatnya galaksi-galaksi akan semakin menjauh, hingga suatu hari cahaya dari galaksi lain tidak lagi bisa mencapai kita. Bintang-bintang akan mulai mati. Tidak ada lagi bahan bakar untuk membentuk bintang baru. Langit yang dulu penuh cahaya perlahan berubah menjadi gelap total. Triliunan tahun ke depan bintang terakhir akan padam. Yang tersisa hanyalah lubang hitam, bintang mati, dan partikel-partikel dingin yang tersebar. Bahkan lubang hitam pun tidak abadi. Mereka perlahan menguap melalui radiasi, proses yang disebut Hawking radiation. Dan setelah waktu yang tak terbayangkan lama, semuanya akan hilang. Tidak ada cahaya, tidak ada panas, tidak ada kehidupan. Hanya alam semesta yang gelap, kosong, dan dingin selamanya. Menurutmu, akhir seperti ini lebih menyeramkan atau bagaimana?
dari aurora di dunia lain hingga kemungkinan akhir dari segalanya, kita baru saja melihat bagaimana alam semesta bekerja dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tapi semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita masih belum benar-benar memahami segalanya. Mungkin di luar sana masih ada hukum-hukum yang belum kita temukan, dan mungkin realitas ini jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan.